Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ilmi dengan NIM 20401136. Kali ini saya akan membahas tentang disruptive innovation. Disruptive innovation dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacu atau inovasi yang mengganggu. Kata mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya secara bebas begitu saja. Sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama. Contohnya adalah artel yang ditutup karena adanya sebuah telekom genggam atau komputer atau HP atau smartphone. Disruptive innovation dalam hukum persaingan usaha. Teori mengenai disruptive innovation menjelaskan bahwa di ratusan industri banyak perusahaan atau lembaga yang dominan telah digantikan posisinya oleh pendatang. Hal ini terjadi baik pada industri barang dan jasa, organisasi profit oriented dan organisasi nirlaba, serta industri yang bergerak lambat maupun yang bergerak cepat. Perusahaan yang menggunakan disruptive innovation tersebut bukanlah perusahaan dengan modal besar, tetapi juga bukan perusahaan UMKM konvensional. Disruptive innovation seringkali dilakukan oleh perusahaan startup. Perusahaan startup adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Biasanya terbentuk perseroan terbatas dengan memiliki legalitas surat izin usaha dan nomor wajib pajak. Perusahaan ini didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup menjadi populer secara internasional pada periode di mana banyak perusahaan .com didirikan. Bisnis startup ini lebih identik bisnis yang berbau teknologi, web, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Beberapa contoh model bisnis dengan disruptive innovation adalah: yang pertama, dari teknologi telepon menjadi teknologi arus informasi teman smartphone merupakan disruptive innovation karena merubah fungsi telepon menjadi alat berbagai transaksi informasi dengan fitur layanan yang semakin beragam. Yang kedua, telepon genggam, teknologi SST, satuan sambungan telepon atau fixed telephone line, menjadi VoIP, Voice over Internet Protocol, teknologi komunikasi dalam bentuk aplikasi seperti WhatsApp, KakaoTalk, BBM memungkinkan orang bertukar data dari teks audio hingga audio visual atau video dengan menggunakan saluran internet data. Yang ketiga, bisnis pertokoan modern atau mall menjadi bisnis elektronik mall atau market elektronik. Dari sisi transaksinya merupakan model bisnis yang sama, namun e-mall telah merubah cara orang mendirikan usaha pertokoan dan cara orang berbelanja menjadi sangat praktis dan efisien. Dalam konteks hukum persaingan usaha dikatakan melawan perbuatan hukum apabila melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang anti monopoli. Perbuatan tersebut mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara langsung merugikan pihak lain. Status hukum industri transportasi berbasis aplikasi dalam hukum persaingan usaha. Dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan undang-undang tersebut. Oleh karena disruptive innovation dalam konteks online taksi, pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Selanjutnya disingkat Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Untuk mengakui kelegalitasan taksi online di Indonesia,
Jadi ketika muncul masalah terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, maka pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat anti kompetitif atau tidak. Ada 3 rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa mendorong penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat. Adapun 3 rekomendasi tersebut yakni: pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, wasit persaingan usaha ini menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas tarif. Yang kedua, KPPU menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dan yang ketiga, pemerintah disarankan untuk menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum. Hal ini dikarenakan kewajiban STNK kendaraan taksi online atas nama badan hukum memiliki makna pengalihan kepemilikan dari perseorangan atau perseorangan. Pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan hukum koperasi yang asetnya dimiliki oleh anggota, sehingga meskipun STNK tetap tercatat sebagai milik perseorangan akan tetapi dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan jasa angkutan taksi dalam naungan badan hukum koperasi. Dengan demikian, pola pengaturan STNK ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berusaha dalam industri taksi online. Pelanggaran hukum persaingan yang sering dituduhkan pada bisnis transportasi berbasis aplikasi adalah menerapkan harga yang lebih rendah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu predatory pricing. Hal ini masih menjadi kajian dari KPPU. Apakah menyalahi pasal 7 Undang-Undang Anti Monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Adapun isu terbaru mengenai hukum transportasi berbasis aplikasi melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha adalah pasca Uber menjual aset. Berikut operasional kegiatan di Asia Tenggara kepada Grab pada akhir Maret 2018. Akuisisi tersebut berpotensi monopoli, namun saat ini KPPU melihat hal tersebut merupakan akuisisi aset dan tanpa perpindahan kendali dari Uber ke Grab, sehingga bukan merupakan penggabungan usaha. Karena Badan Hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia, KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi di luar ketentuan pasal 28 dan 29 Undang-Undang Anti Monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jadi itulah arti dari disruptive innovation dalam hukum persaingan usaha atau perlindungan usaha.
Apabila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.